Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji milik Allah, dengan nikmat dari Allah sehingga kita semua Allah mudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terhaturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan jasa perjuangan beliaulah sehingga sampai hari ini kita semuanya merasakan terus-menerus manisnya ilmu agama yang menuntun hidup kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Hadirin dan hadirat, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Di malam ini kita kembali melanjutkan pembahasan kajian kitab dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, kitab ringkasan fikih karya Fadilatul Syekh Ad-Doktor Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah. Kitab ini merupakan ringkasan pembahasan fikih dari ulama-ulama mazhab. Beliau ringkas dan beliau rangkum, serta beliau kemukakan pendapat yang paling kuat di tengah-tengah mayoritas para ulama terkait dengan permasalahan-permasalahan yang masyhur, permasalahan-permasalahan yang masyhur. Baik, kita masih berada di dalam ahkamu sholatil kusuf, hukum-hukum seputar sholat gerhana. Kemarin telah kita jelaskan bahwa gerhana itu ayatun min ayatillah. Adanya gerhana matahari atau bulan itu adalah tanda kekuasaan Allah. La yankasifani limauti ahadin wala lihayatih. Kata Nabi Muhammad SAW, gerhana itu terjadi bukan karena adanya orang yang meninggal atau karena adanya seorang yang lahir, tapi apa? Itu adalah tanda kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan Allah. Apabila kalian melihat gerhana itu terjadi, kata Nabi, fa idza raaitum dzalik fafza'u ila dzikrillahi wa ila shalah. Kalau kalian melihat gerhana, segeralah untuk zikir, mengingat Allah, dan lakukanlah salat. Di sini perintah dipalingkan dari makna wajib. Asalnya perintah itu bermakna wajib, tapi dipalingkan dari makna wajib karena sepakat para ulama tidak ada salat yang wajib kecuali hanya salat 5 waktu saja. Maka salat gerhana ini sunnah muakkadah, sunnah yang sangat apa? Ditekankan. Sebagaimana salat Id, salat hari raya dihukumi sebagai sunnah muakkadah, tidak dihukumi sebagai wajib. Karena sepakat para ulama bahwa yang wajib itu hanya apa? Salat 5 waktu saja. Baik, kemarin kita telah bacakan dalil-dalil tentang adanya gerhana dan bahwasanya gerhana matahari dan bulan itu pernah terjadi di zaman Nabi SAW, sehingga ada kaifiyat tata cara solat yang diwarisi oleh para ulama dari apa yang diamalkan Nabi, sampailah ilmu itu kepada kita. Sebelum kita masuk terkait dengan tata cara solat gerhana, sebagaimana yang telah kita janjikan di pekan kemarin, bahwa di malam ini kita akan membaca dan mengajarkan cara salat gerhana sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu kita mesti mengingat bahwasanya matahari dan bulan, siang dan malam, langit dan bumi itu semua ciptaan Allah. Allah berpesan dalam Al-Qur'an surah Fussilat. Allah katakan, wa min ayatihil lailu wan nahar. Di antara tanda kekuasaan Allah itu adanya malam dan siang. Jadi adanya malam, adanya siang, itu kekuasaan Allah itu. Allah mampu memperjalankan
siang dan Allah mampu mengganti siang menjadi malam. Ini tidak ada makhluk yang bisa melakukannya kecuali hanya yang maha kuasa Allah Azza wa Jalla. Demikian pula tanda kekuasaan Allah wasyamsu wal qamar, adanya matahari dan bulan. Adanya matahari yang memberikan manafi'u linnas, manfaat yang luar biasa untuk manusia. Demikian pula makhluk-makhluk yang lain, hewan-hewan merasakan manfaat matahari. Demikian pula tumbuhan, dia bisa tumbuh dengan baik dengan adanya sinar matahari. Tapi Allah berpesan, kata Allah, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian sekali-kali sujud kepada matahari dan bulan, karena itu makhluk. Kenapa? Itu makhluk. Makanya ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, ayyud dzambi a'zam? Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Kata Nabi, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan sesembahan untuk selain Allah, padahal Allah yang menciptakanmu. Maka matahari dan bulan ini ciptaan Allah. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan, kata Allah. Wasjudu lillah, sujudlah kalian kepada Allah alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, yang menciptakan semuanya itu. Allah yang cipta semua jika memang betul-betul kalian beribadah kepada Allah. Baik, sebenarnya secara akal tidak usah pakai dalil. Secara akal sehat saja kita pahami bahwa makhluk itu dicipta. Khaliq itu yang mencipta. Apakah mungkin kita memberikan ibadah kita kepada sang makhluk yang dicipta oleh Allah? Kan tidak mungkin. Bagaimana bisa kita menyembah dan menundukkan diri kita di hadapan makhluk yang sama-sama lemahnya dengan kita? Tentu saja kita bertanya, siapa yang menciptakan? Maka dialah yang disembah Allah Azza wa Jalla. Apalagi pakai dalil. Sebenarnya ma'asyiral muslimin a'azakumullah, ayat yang menyebutkan wa min ayatihil lail wan nahar, di antara tanda kekuasaan Allah itu adanya malam dan siang, wasyamsu wal qamar, adanya matahari dan bulan. Sebenarnya ayat ini ya sudah menjelaskan kepada kita bahwa itu tanda kekuasaan Allah. Siapa yang mengendalikan? Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah ingin menegaskan lagi. Sebenarnya kita sudah tahu bahwa itu makhluk tidak boleh disembah. Karena seagung-agungnya matahari, seagung-agungnya bulan, seagung-agungnya siang dan malam, itu semua makhluk. Malam akan hilang ketika ada siang, siang akan hilang ketika ada malam. Matahari akan ada dan tidak ada bulan saat itu, dan saat ada bulan matahari tidak ada. Maka ini semuanya adalah makhluk. Kenapa Allah malah menegaskan la tasjudu lisyamsi wala lil qamar? Jangan sekali-kali sujud kepada matahari dan bulan. Padahal secara akal aja sudah kita pahami bahwa nggak mungkin makhluk itu disembah. Tapi adanya ayat la tasjudu, janganlah kalian sujud, itu adalah penegasan supaya betul-betul tidak ada yang tidak paham lagi bahwa penyembahan terhadap matahari dan bulan itu adalah haram. Kenapa? An-nahyu tufidut tahrim. Hukum asal larangan itu adalah haram sampai datang dalil yang memalingkan tentang keharamannya. Jadi Allah katakan la tasjudu, janganlah kalian sujud. Jangan artinya apa? Bukan makruh. Tapi jangan itu artinya apa? Tufidut tahrim. Artinya haram. Maka tidak ada yang mengatakan, oh, nyembah matahari bulan itu makruh hukumnya. Makruh yang dilakukan enggak apa-apa, ditinggalkan berpahala. Maka ini keliru. Kenapa? Al aslu fin nahyi lit tahrim. Hukum asal larangan itu adalah haram. Baik, ini kalau ada orang yang tidak paham juga tentang ini, berarti betul-betul orang tidak berakal. Kenapa? Karena dalil wajibnya menyembah Allah itu dalil secara Quran, dalil secara sunnah, dalil secara ijma', dan dalil secara nakli maupun akli. Secara dalil Quran, sunnah, ijma', dan juga secara akal. Fitrah manusia itu mengakui bahwa Allah lah penciptanya. Baik, ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Kemudian kita perlu mengetahui juga bahwa ketika sholat gerhana itu telah luput, maka tidak ada qadha. Ketika apa? Sholat gerhana itu luput, tidak ada qadha. Kenapa? Lifawati mahalliha. Syekh mengatakan karena mahalnya telah hilang, kedudukannya telah hilang. Kapan sholat gerhana itu dilakukan? Idza ra'aitum, kalau kalian melihat.
Mafhumul muwafaqah kita, pemahaman yang mesti kita pahami bahwa kalau kita nggak lihat, berarti apa? Pemahaman kebalikannya, mafhumul mukhalafahnya, kalau kita nggak lihat, nggak sholat. Dan kalau misalnya kita tahu gerhana itu terjadi tadi pagi dan kita baru tahu tatkala siang gerhananya sudah hilang, maka yang seperti ini tidak ada qadha, tidak ada mengganti sholat gerhana karena gerhananya sudah hilang. Paham ya? Ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Beda sholat Id. Sholat Id jika memang kita dapati orang lakukan sholat Id di pagi hari, kita ketiduran, maka setelah itu kita bangun jam 8 pagi, kita mau ke lapangan, orang sudah pulang, maka kita sholat saja 2 rakaat di rumah. Sekeluarga ketinggalan, sekeluarga mengganti. Paham ini? Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa hukum-hukum terkait dengan sholat Id, bahwa sholat Id itu adalah sholat yang masih bisa dilakukan sampai adanya zawal, sampai sebelum masuk waktu zuhur. Bangun jam 11 pagi, ketiduran, ya mungkin hebat sekali begadang dengan keluarganya, buat makanan karena besok mau hari raya, akhirnya suami, istri, anak-anak semuanya tertidur. Bangun jam 11 pagi, maka mereka sholat saja tanpa ada yang ceramah, ya, karena itu masih dalam kategori sholat Id. Tapi kalau itu berkaitan dengan sholat kusuf, sholat gerhana, tidak ada qadha karena sudah hilang gerhananya, kecuali tatkala dia bangun masih terjadi gerhana, maka dia sholat. Baik, kemudian kaifiatnya sekarang, tata cara sifat sholat gerhana ini penting nih. Nah ini mesti sering-sering diulangi karena memang ini jarang sekali terjadi, ya, jarang sekali terjadi. Kadang 1 tahun hanya beberapa kali saja dan banyak orang yang tidak paham tentang sholat gerhana. Baik, sholat gerhana itu sholat yang terdiri dari 2 rakaat. Sholat yang terdiri dari 2 rakaat. Setiap 1 rakaat 2 ruku. Itu yang membedakan dengan sholat subuh. Sholat subuh itu 2 rakaat juga, tapi 1 rakaat 1 rukunya. Siapa yang pernah sholat subuh 1 rakaat 2 kali ruku? Berarti kalau 2 rakaat 4 rukunya. Siapa yang pernah? Kalau pernah berarti tidak sah sholatnya, ya kan? Kenapa? Tidak sesuai dengan tuntunan. Sholat itu harus apa? Sesuai dengan tuntunan. Tapi sholat kusuf, sholat gerhana, apakah matahari atau bulan, sama saja karena pelaksanaannya sama. Apakah gerhana matahari atau bulan, ini dilakukan 2 rakaat, tapi masing-masing 1 rakaat 2 kali ruku. Bagaimana caranya? Seperti ini, beliau jelaskan. Wasifatus sholatil kusuf. Adapun tata cara pelaksanaan sholat gerhana, ayyusalliya rak'atain, dilakukan sebanyak 2 rakaat. Pahami ya, fokus. Sholatnya 2 rakaat. Kalau ada yang pernah sholat gerhana 4 rakaat, bukan sholat gerhana itu, sholat zuhur mungkin itu, ya kan? Bukan sholat gerhana. Yajharu fihi ma bil qiraah, lalu bacaannya dikeraskan. Padahal ini sholatnya 2 rakaat dan bukan sholat wajib, tapi bacaannya dikeraskan. Bukan pilihan apakah boleh pelan atau boleh dikeraskan, tapi memang harus dikeraskan. Beda sholat duha, ya. Demikian pula beda sholat malam yang terkadang seorang melakukan dengan dipelankan, kadang dia jaharkan. Tapi ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, sholat kusuf, sholat gerhana ini harus dilakukan dengan dikeraskan. Yajharu fihi ma bil qiraah, dikeraskan pada keduanya bacaan Al-Qur'an. Baca Al-Fatihahnya dikeraskan, baca suratnya juga dikeraskan. Paham ini? Ala sahih ala man qaulail al-ulama. Dan ini menurut pendapat yang paling kuat, walaupun ada pendapat para ulama minoritas yang berpendapat bahwa tidak mesti dikeraskan, boleh juga disirkan. Tapi kalau apa yang kita lihat dari amalan Nabi SAW sholat dengan dikeraskan, maka kalau kita bisa mencontoh Nabi, kenapa tidak? Baik, ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Ingat ya, ini sholat sunnah. Sholatnya apa? Sunnah, bukan sholat wajib. Kemudian, wa yaqra'u fir rak'atil ula al-Fatihah wa suratan tawilatan. Lalu seorang membaca di rakaat pertama membaca Al-Fatihah, lalu setelah itu dilanjutkan dengan baca surat yang panjang. Perhatikan jemaah, sholatnya sholat jamaah, bukan sholat sendiri-sendiri. Kalau sholat duha itu sendiri-sendiri, ya. Tapi ini sholatnya berjamaah dipimpin oleh imam.
Kita pilih imam yang banyak hafalannya, walaupun ketika imam itu tidak siap dengan hafalan, maka dia boleh untuk melihat Al-Quran, dia boleh untuk melihat mushaf, atau dia boleh menggunakan alat-alat yang membantu dia untuk membaca Al-Quran. Dan ini diperbolehkan dalam salat sunnah dan tidak diperbolehkan untuk salat wajib. Untuk salat wajib, faqra'u ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Baca yang mudah saja. Mudah qul huwallahu ahad, baca qul huwallahu ahad. Enggak usah paksakan baca amma yatasaalun kalau dia hafal hanya qul huwallahu ahad. Baik, tapi kalau dalam salat sunnah maka tidak masalah. Karena kondisi hafalan banyak itu tidak semua orang siap. Walaupun dia ustaz. Karena terkadang seorang itu memiliki pikiran yang bermacam-macam. Ada ustadz yang dia fokus kepada suatu ilmu, akhirnya dia kurang menghafal Al-Quran, sehingga dia hanya fokus kepada masalah-masalah agama, sehingga hafalannya ada tapi tidak banyak. Mungkin dia hafal surah Al-Isra, mungkin dia hafal surah Al-Baqarah, tapi tidak lancar, ya. Maka dia tidak masalah untuk melihat mushaf saat itu. Baik, jadi rakaat pertama dibaca dikeraskan, Al-Fatihahnya seperti biasa, Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin amin. Setelah itu seperti biasa baca surat. Baca surat yang panjang. Di rakaat pertama ini pilih surat yang panjang. Dan surat yang panjang di sini Nabi SAW mempraktekannya dengan membaca surah Al-Baqarah. Tidak ada surat yang mengalahkan panjangnya Al-Baqarah. Al-Baqarah ini surat paling panjang di dalam Al-Quran. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, timbul pertanyaan kepada kita, apakah Al-Baqarah itu harus ditamatkan? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena sholat gerhana itu adalah sholat yang ketika gerhananya hilang, maka sholatnya harus sudah selesai. Bagaimana caranya tahu? Kalau di zaman dulu orang-orang sebagian sholat, sebagian tidak. Jadi saat ada gerhana, maka sebagian sholat, sebagian lagi berjaga untuk melihat gerhana hilang atau tidak. Kalau hilang, maka diberitahukan kepada yang sholat bahwa gerhana sudah selesai. Tapi zaman sekarang enak, sudah ada perkiraan. Tanggal sekian akan terjadi gerhana, jam sekian sampai jam sekian. Oh, hanya 2 jam misalnya, atau hanya 1 jam, atau hanya berapa menit, sehingga imam dia bisa mengukur bacaannya. Paham ini? Baik, ini yang pertama, ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Dia baca surah Al-Fatihah, baca surat yang panjang, ke suratil Baqarah au qadriha, seperti dia boleh baca surah Al-Baqarah atau yang sekadar dengan surah Al-Baqarah. Yang mirip-mirip Al-Baqarah ya surah Ali Imran, surah An-Nisa, ya. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Thumma yarka'u ruku'an tawilan. Setelah baca Al-Fatihah, baca surat panjang Al-Baqarah atau yang selevel dengan Al-Baqarah, wa yarka'u ruku'an tawilan. Lalu dia ruku seperti biasa, Allahu akbar, ruku. Tapi yarka'u ruku'an tawilan, rukuknya dengan ruku yang panjang. Apa yang dibaca Ustaz? Kan biasanya orang baca subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim, tambah lafaz wa bihamdihi, karena lafaz wa bihamdihi dikritik oleh para ulama, ada kelemahan dalam sanadnya. Cukup subhan rabbiyal azim. Kalau salat biasa 3 kali, udah orang angkat kepala, i'tidal. Tapi ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, yarka' ruku'an tawilan. Dia baca dengan bacaan ruku' yang panjang. Gerakan ruku' panjang dengan doa yang panjang. Bagaimana caranya? Dia tambah, dia ulang-ulangi, yukarrir, dia ulang-ulangi. Dia baca subhanallah azim, subhanallah azim, subhanallah azim, dia baca terus. Atau dia ulang-ulangi doa itu, ya. Ya, ini perkara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah, sampai sini masih biasa ya, Al-Fatihah, surat ruku panjang. Thumma yarfa'u ra'sahu, lalu dia angkat kepalanya, wa yaqulu sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Lalu dia angkat kepalanya seperti biasa, berdiri lurus, namanya gerakan i'tidal. I'tidal itu artinya berdiri lurus, mengembalikan posisi tulang-tulang yang harusnya sudah bengkok di ruku, lurus kembali. Apa yang dia baca? Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Rabbana walakal hamdu. Dia baca, Rabbana walakal hamdu. Wahai Rabb kami, hanya kepadamu lah kami memuji. Sudah, sampai sini masih biasa ya. Kemudian ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, ba'da tidalihi ka ghairiha minas shalawat. Dan ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, ya, dia membacanya setelah dia i'tidal sebagaimana salat-salat yang lain. Setelah dia i'tidal, thumma yaqra'ul Fatihah. Lalu dia baca Al-Fatihah lagi,
wa suratan tawilatan, dia baca surat panjang lagi, dunal ula biqadri surati Ali Imran, dia baca surat yang panjang lagi tapi tidak seperti bacaan surat panjang di rakaat pertama, lebih di bawahnya sedikit. Kalau rakaat pertama tadi, kalau saat bacaan pertama tadi Al-Baqarah, bacaan keduanya di bawah level Al-Baqarah, Ali Imran. Al-Baqarah ini banyak ya juznya, 3 juz lebih, 3 lembar. Kalau Ali Imran ya ini lebih sedikit daripada itu, maka dia baca itu. Paham ini jemaah? Berarti apa? Prakteknya seperti ini. Berarti tunggu dulu. Berarti ketika dia takbir ya seperti biasa, salat Allahu Akbar ya, dia baca seperti biasa doa iftitah. Ya Allahumma ba'id baina baina atau Allah Akbar kabirah dan seterusnya dari doa iftitah. Lalu dia ruku. Afwan, baca Al-Fatihah, baca surat, ruku. Allahu Akbar, ruku. Rukunya tidak seperti biasa, ruku dengan ruku yang panjang, tidak seperti sholat biasa. Karena Nabi SAW sebutkan dalam riwayat, yarka'u ruku'an tawilan. Beliau baca dengan ruku yang panjang, gerakan ruku panjang, ruku. Allahu Akbar. Ruku turun dari berdiri turun ke ruku itu mengangkat tangan ya, mengangkat tangan. Dan ini namanya takbir intiqal. Banyak imam kan seperti ini, sudah akhir baca surat mau ruku langsung Allahu Akbar, posisi tangannya lihat langsung seperti ini, Allahu Akbar. Ini keliru. Kenapa? Karena di situ ada takbir intiqal, seorang harus mengangkat tangan Allahu Akbar, turun. Posisi ruku seperti sholat biasa. Setelah itu ruku panjang, membaca doa ruku dengan diulang-ulangi. Setelah itu i'tidal. I'tidal itu dibaca saat posisi sudah lurus. Kan terasa itu tulang-tulang kita tertekuk sebelumnya. Terasa itu, apalagi orang tua ya, kalau sudah naik begini rasanya kayak ada tulang-tulang yang asalnya tidak pada posisi sendinya kembali ke posisi sendi yang asal. Begitu lurus baca Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Posisi tangan seperti ini. Tapi sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa ketika i'tidal seorang memposisikan tangannya sedekap seperti ini. Makanya banyak mazhab-mazhab, khususnya mazhab Ambali, banyak orang-orang di Saudi Arabia dari para ulama mengajarkan demikian, bahwa seorang ketika i'tidal kembali pada posisi sedekap sebagaimana dia sholat. Ya, karena memang tidak ada dalilnya irsal. Walaupun sebagian ulama berpendapat irsal, mazhab Syafi'i berpendapat irsal. Makanya keumuman manusia di Indonesia ini ketika seorang mengucapkan Sami Allahu liman hamidah i'tidal, maka dia irsal. Ini irsal namanya nih. Irsal itu menurunkan tangan begini. Ya kan, kalau begini sedekap, posisi bersedekap. Yad'u yadahul yumna 'alal yusra. Ini namanya sedekap, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Baik. Jadi tadi sudah ruku, Sami Allahu liman hamidah, mengangkat tangan di sini. Karena ketika rafa'a ra'sahu ya fi haraka i'tidal, Nabi SAW mengangkat tangan Sami Allahu liman hamidah. Apakah kita melakukan irsal atau kita boleh langsung bersedekap? Bagi yang berpendapat bersedekap. Baik, setelah ini apa yang dilakukan? Setelah pada posisi seperti ini atau posisi irsal Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, lalu ikuti lagi imam. Imamnya ngapain? Imamnya baca Al-Fatihah lagi. Kalau kita berpendapat irsal, maka tangan kita begini. Saat imam membaca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim sampai waladhdallin amin, maka begitu dengar imam baca alhamdulillah, tangan kita kembali begini. Tapi kalau yang berpendapat bahwa ketika i'tidal sudah begini memang, ya udah dia begini memang sampai menunggu imam membaca Al-Fatihah. Paham ini? Jadi ruku, setelah ruku i'tidal tidak sujud. Tapi setelah i'tidal berdiri lagi. Berdiri lagi baca Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Tangan kembali kepada posisi sholat. Apakah dengan cara digenggam? Ya, qabd bahasa Arabnya digenggam, atau dengan cara yad'u yadahul yumna 'alal yusra, meletakkan. Itu dua. Nabi SAW pernah menggenggam, boleh juga dengan diletakkan. Dan pernah Nabi letakkan di pergelangan tangan, kadang Nabi SAW letakkan di antara pergelangan dengan siku, yaitu di sini. Kadang Nabi cengkram seperti ini, biqabd. Kadang dengan cara yad'u, dia letakkan saja seperti ini. Ini semua boleh. Jadi dia baca Al-Fatihah, baca surat lagi, panjang juga, tapi tidak sepanjang bacaan pertama.
Kita contohkan aja lah, misalnya rakaat yang pertama tadi bacaan surat pertama Al-Baqarah 1 juz. Rakaat keduanya panjang juga, dia baca Al-Baqarah tapi mungkin hanya 8 lembar. 1 juz kan 10 lembar. Nah, ini cuma dia baca 8 lembar. Berarti lebih sedikit tapi panjang juga. Sudah? Setelah dia selesai baca surat Al-Fatihah, baca surat, ruku lagi. Ah, ini ruku untuk turun ke sujud. Ruku, Allahu Akbar. Kemudian seperti biasa, sami Allahu liman hamidah, baca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Boleh menambah mil as-samawat wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Setelah itu turun untuk sujud. Turun sujud, baca doa sujud, panjang baca doa sujudnya, dia ulang-ulangi. Kemudian duduk di antara dua sujud, lalu sujud kembali. Setelah sujud kembali, naik ke rakaat kedua. Setelah naik ke rakaat kedua, lakukan seperti rakaat pertama tadi. Baca Al-Fatihah, baca surat panjang, tapi tidak sepanjang rakaat yang kedua. Kalau yang pertama panjang sekali, rakaat yang bacaan kedua pada rakaat pertama lebih pendek sedikit. Waktu rakaat kedua, bacaan pertamanya panjang, tapi tidak seperti bacaan yang ketiga, yang kedua. Nanti setelah itu dia ruku, setelah ruku i'tidal, lalu baca Al-Fatihah lagi sebagaimana yang tadi. Jadi di situ ada 4 kali baca surat ya. 4 kali baca surat ini diurut secara tertib bacaannya. Yang pertama panjang sekali, yang kedua agak menurun sedikit panjangnya, yang ketiga agak menurun lagi, yang keempat agak menurun lagi. Itu praktek yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat kata beliau, "Tsumma yarka'u fayutilur ruku'." Lalu Nabi ruku dengan memanjangkan ruku, wa huwa dunar ruku' al-awwal, dan dilakukan dengan ruku tidak sepanjang yang pertama. Tsumma yarfa'u ra'sahu wa yaqul sami Allahu liman hamidah. Lalu beliau mengangkat kepalanya, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Tsumma yasjudu sajdatain tawilatain wa la yutilul julus baina sajdatain. Tsumma yusalli rak'atan tsaniyah kal ula ya bi ruku'aini tawilain wa sujudaini tawilain mithlahuma fa'ala fi rak'atil ula thumma yatashahhad wa yusallim. Baik, jadi kesimpulannya seperti itu. Siapa yang mau berdiri 3 orang untuk mempraktekkan lebih jelas lagi? Siapa yang mau berdiri 3 orang? Saya minta dulu berdiri 3 orang di depan untuk praktek. Ayo, silakan. Iya. Ini supaya mempraktekkan yang lain paham dan lebih jelas. Baik, posisi tangan semuanya seperti biasa. Kondisi tangan siap untuk sholat. Siap untuk sholat. Baik. Pertama niat ya. Sholat itu niat. Dipimpin oleh imam. Imam 1 orang, coba Pak depan 1 orang. Imam siapa? Sama semua. Baik. Kemudian niat ya. Niat sholat kusuf dihadiri dengan rasa takut dan rasa harap serta ingin bertaubat kepada Allah, karena sholat kusuf itu sholat yang dilakukan dengan rasa takut ya, terjadinya kiamat, karena di antara kiamat terjadinya gerhana. Baik, takbir imam, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, makmum mengikuti. Setelah itu imam membaca surat doa iftitah, dan itu di dalam hati saja. Makmum juga dalam hati, hanya mendengarkan dan membaca dalam hati masing-masing. Setelah itu imam mengeraskan bacaan Al-Fatihah ya, mengeraskan bacaan Al-Fatihah seperti biasa, seperti sholat biasa. Setelah itu makmum hanya mendengar, dia tidak mengeraskan. Yang mengeraskan imam saja, karena dia dipimpin oleh imam. Sudah baca Al-Fatihah, baca surat. Misalnya kita pilih surat Al-Baqarah juz 1, 10 lembar. Sudah. Setelah itu kita ruku imamnya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya, ikuti makmum ruku. Sudah. Setelah begini baca dengan doa yang biasa, doa ruku biasa, tapi dipanjangkan dengan diulang-ulangi. Setelah itu apa? I'tidal, naik, i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Iya, diikuti. Tangan irsal semua, turun. Ya, Rabbana walakal hamdu. Semua membaca, imam membaca masing-masing, makmum membaca masing-masing. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Atau boleh menambah wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du dengan doa-doa yang ada. Setelah begini, setelah baca doa imam, doa i'tidal, imam kembali ke posisi sedekap, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Makmum ikut. Kapan makmum ikut? Kan dia nggak lihat tangannya imam. Makmum kan nggak lihat tangannya imam.
apalagi makmumnya di belakang. Jadi makmum mengangkat tangan saat mendengarkan imam baca Al-Fatihah. Ketika posisi seperti ini, maka imam membaca seperti biasa. Dia ta'awud, kemudian baca basmalah, lalu dia baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah lagi imam. Jadi tadi setelah ruku enggak sujud ya, ruku i'tidal, naik lagi tangannya. Setelah itu apa? Setelah itu baca lagi Al-Fatihahnya imam, makmum dengar aja. Lalu baca lagi surat, tapi tidak sepanjang yang pertama tadi. Mungkin kalau tadi 10 lembar, ini sekarang 8 lembar. Sudah? Setelah itu ruku lagi, Allahu Akbar, ruku imam. Allahu Akbar, ruku, diikuti oleh makmum. Doanya sama, rukuknya juga dipanjangkan, tapi tidak seperti panjangnya ruku pertama tadi. Ya kan? Setelah itu i'tidal lagi. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Baca Rabbana walakal hamdu, semuanya rahmatan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah itu turun ke posisi sujud. Ayo semuanya turun ke posisi sujud. Allahu Akbar. Iya, diikuti. Di sini namanya sujud rakaat pertama atau rakaat kedua? Sujud rakaat pertama. Karena baru satu kali sujud kan? Sujud rakaat pertama ini sujudnya panjang. Tapi nanti waktu rakaat kedua sujudnya lebih pendek. Ini yang lebih panjang. Rakaat kedua nanti lebih pendek. Kemudian duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, duduk di antara dua sujud ini boleh duduk dengan duduk iftirash, boleh duduk dengan duduk ik'a. Duduk ik'a kita sudah praktikkan juga di masjid ini. Ini namanya duduk iftirash, yaitu yansibul yumna, menancapkan kaki kanan, wa yadha'u ala rijlihil yusra, dan menduduki kaki kiri. Namanya duduk iftirash itu. Kalau duduk tawarruk, pantatnya menduduki lantai, kaki kanannya menancap. Ini namanya duduk iftirash. Ya, jadi duduk iftirash itu hanya boleh duduk di antara dua sujud itu hanya boleh iftirash atau ik'a. Enggak boleh duduk dengan duduk tawarruk. Ya, enggak boleh duduk tawarruk. Setelah itu sujud lagi, sujud kedua. Allahu Akbar. Baik, baca lagi panjang tapi tidak sepanjang yang pertama. Jadi dia itu berurut. Yang paling pertama panjang sekali, nanti yang kedua agak turun, apakah gerakan atau bacaan, begitu dia. Setelah begini, naik di posisi berdiri lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, baik. Naik di sini, apakah perlu mengangkat tangan Allahu Akbarnya atau langsung sedekap? Jawabannya tidak mengangkat tangan, tetapi langsung menyimpan. Ini banyak orang salah. Setiap habis sujud naik pasti angkat tangan. Itu keliru. Salat mengangkat tangan hanya pada 4. Nabi nggak pernah lakukan yang kelima. Hanya 4. Yang pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua turun untuk ruku, Allahu Akbar. Yang ketiga naik dari ruku ke i'tidal, Sami Allahu liman hamidah. 3 kan? Yang keempat setelah tahiyat. Tahiyat awal naik rakaat ketiga, itu angkat. Jadi jangan setiap habis sujud naik angkat tangan, habis sujud naik angkat tangan. Ini keliru. Ya, tidak dicontohkan seperti ini. Ketika posisi seperti ini, maka imam membaca lagi doa, membaca lagi a'udzubillah, bismillah, Al-Fatihah. Al-Fatihah, kemudian surat. Tapi suratnya lebih pendek lagi dibandingkan tadi yang di awal. Ya kan? Kalau tadi 10 lembar, lalu 8 lembar, mungkin ini jadi 6 lembar. Setelah itu apa? Ruku. Allahu Akbar. Ruku. Ruku. Baca dengan panjang tapi tidak sepanjang yang paling pertama tadi. Kemudian i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Iya, sami Allahu liman hamidah. Ketika posisi ini jangan salah, enggak turun, tapi tangan kembali lagi ke posisi salat, lalu baca Al-Fatihah lagi. Makmum dengar ketika imam baca Al-Fatihah semuanya naik. Ya kan? Setelah posisi seperti ini, imam baca lagi Al-Fatihah, lalu baca lagi surat, tapi suratnya lebih pendek. Kalau tadi yang pertama 10, yang kedua 8 lembar, yang ketiga 6. Ini yang keempat sekarang berapa? Mungkin 4 lembar. Dia kurangi. Ya, 4 lembar dia baca. Setelah itu seperti biasa, dia baca lalu turun untuk ruku, turun, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, turun, i'tidal lagi, sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Baik, baca doa Rabbana walakal hamdu, tetap ngikutin imam ya, jangan ngelombain imam. Karena inna maju'ilal imam liyutamma bi, imam diciptakan untuk diikuti. Baik, turun untuk sujud, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, seperti biasa, duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya, sujud lagi. Allahu Akbar. Baik, kemudian tahiyat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini tahiyat boleh 2 jenis duduk. Boleh duduk dengan duduk iftirash, boleh duduk dengan duduk tawarruk. Silakan dipilih dua-duanya, diperbolehkan.
Tidak ada perdebatan antara ini. Ini merupakan silang pendapat di kalangan para ulama. Yang tidak boleh duduk iqa. Ketika tahiyat tidak ada duduk iqa. Duduk iqa itu hanya dalam duduk di antara dua sujud aja. Nggak boleh duduk iqa di sini. Dilarang. Yang duduk di sini hanya duduk tawarruk atau iftirash. Silakan kita pilih pendapat ulama-ulama mazhab. Mazhab Hambali berpendapat duduknya duduk iftirash, mazhab Syafi'i duduknya duduk tawarruk. Atau mazhab Hambali duduknya duduk iftirash, ya benar. Maka mazhab Syafi'i duduknya tawarruk, duduknya pantatnya menempel di lantai. Setelah begini salam kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai seperti ini, Nabi SAW naik di atas mimbar. Nabi naik di atas mimbar lalu berceramah. Ya, silakan duduk seperti biasa. Sudah selesai sholat ya. Nabi SAW duduk. Nabi SAW berdiri di hadapan sahabat. Sahabat naik. Makanya tadi kita katakan sholat ini dilakukan dengan berjamaah. Lalu Nabi SAW beliau berdiri di atas mimbar dan beliau berceramah di hadapan para sahabat. Maka Nabi mengumumkan, ayuhan nas, wahai manusia, ya, inna syamsa wal qamar ayatun min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu tanda-tanda kekuasaan Allah. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayati. Tidak terjadi gerhana kecuali dikarenakan adanya orang yang meninggal atau adanya orang yang lahir. Fa idza ra'aitum dzalik, kalau kalian melihat matahari dan gerhana matahari atau gerhana bulan, fafza'u ila dzikrillah. Segeralah kalian hadirkan rasa takut dalam hati kalian dan segera zikir kepada Allah, wa ilas shalah. Segera untuk salat. Lalu disampaikan terkait dengan ajakan untuk bertaubat, ajakan untuk berbanyak bersedekah, ajakan untuk meninggalkan kesia-siaan dalam dunia. Karena memang adanya gerhana itu hari yang menjadi hari pertakutan di zaman Nabi. Berbeda dengan hari zaman sekarang ini, terjadinya gerhana malah dianggap sebagai momen untuk mengabadikan hal-hal yang tidak sering terjadi. Maka ini musibah yang tentunya kita semuanya mesti menjelaskan kepada seluruh manusia, orang-orang yang kita cintai, keluarga kita. Kalau setiap kita menyadarkan keluarga kita, maka alhamdulillah. Apalagi kita bisa menyadarkan kebanyakan orang, keluarga kita, keluarganya keluarga kita, keluarganya keluarga kita ajak. Maka ini tentu akan lebih menjadikan manusia itu kembali bertaubat dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, wallahu alam. Ini dulu yang kita bahas dari kaifiat tata cara salat kusuf, salat gerhana. Dan ingat, hal-hal yang seperti ini karena jarangnya terjadi, kadang bisa saja kita dapati kelupaan dari seorang imam. Ya, bisa saja seperti ini. Tapi ingat, ketika terjadi kelupaan maka makmum mengingatkan. Ya, makmum mengingatkan. Saya pernah mendapati kejadian langsung ya di Pondok Pesantren As-Sunnah Makassar Jalan Bajurupa. Ketika sholat gerhana, saat itu imamnya Ustadz Dzul Qarnain. Beliau imam sekitar tahun 2015 mungkin. Beliau imam ketika beliau baca surah Al-Baqarah, dia baca surah Al-Baqarah di bacaan pertama. Kemudian saat dia turun ke ruku, kemudian setelah itu dia kan i'tidal. Ketika i'tidal kan harusnya baca surat lagi kan, tapi beliau langsung lanjut surah Al-Baqarah, padahal harusnya Al-Fatihah dulu. Jadi ingat, jangan lupa ketika kita sudah ruku, naik i'tidal, baca doa i'tidal, setelah itu Al-Fatihah lagi, jangan langsung nyambung surat. Mungkin saja saat itu beliau terfikirkan apa lanjutan surat berikutnya, sehingga beliau saat itu lupa Al-Fatihahnya. Lalu ada ipar beliau Ustadz Mustamin ya, hafizahullah, beliau ingatkan. Bagaimana cara mengingatkannya? Saat Ustadz Zul itu baca surat, maka Ustadz Mustamin teriak dengan suara keras, baca Al-Fatihah dia. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Kita saat itu tidak terfikir juga bahwa Ustadz Zul ini akan lupa surah Al-Fatihah. Maksudnya bukan lupa cara membaca surah Al-Fatihah, tapi dia lupa bahwa Al-Fatihah dulu baru surat. Karena kita menganggap bahwa ini ustadz ilmunya luar biasa, masa salah? Tapi ternyata semua orang itu bisa saja salah. Kalau dia nggak salah bukan manusia berarti, ya kan? Karena manusia semua salah. Nabi pun pernah salah. Maka diteriakkan dengan surah Al-Fatihah, maka beliau langsung mengingat bahwa beliau lupa baca Al-Fatihah. Maka beliau tinggalkan bacaan yang sudah dia baca tadi, lalu beliau baca dulu Al-Fatihah, setelah itu lanjut surat. Ingat ya, imam ketika salah itu biasa, siapapun imamnya, bahkan imam sekelas imam Masjidil Haram saja itu juga pernah salah. Maka yang seperti ini saling mengingatkan, saling mengingatkan. Itulah pentingnya orang yang di belakang imam itu orang yang hafalannya kuat, mengerti fikih sholat. Jangan pernah mengambil shaf di depan kalau kita tidak paham fikih sholat, tidak paham bagaimana cara menggantikan imam kalau imam tiba-tiba batal sholat dan tidak punya hafalan. Karena hak memberitahu imam adalah orang yang paling dekat dengan imam, bukan imam salah yang ujung sana teriak.
Itu kalau sana teriak itu bukan ngasih tahu itu, karena kalau ngasih tahu juga suaranya tidak jelas. Itu cuma cari sensasi saja. Oh, ngasih tahu banyak hafalannya tahu, karena dia kasih tahu imam. Padahal tidak jelas di suaranya itu. Apa Anda bilang? Makanya banyak di masyarakat umum kita lihat kalau salah imam, satu kampung semua jamaah itu bersuara. Padahal entah apa dia bilang. Mending diam saja, tidak jelas juga suaranya. Yang paling berhak memberitahu orang yang paling dekat dengan imam. Jadi jangan soft kedua sok memberitahu, padahal soft pertama saja belum memberitahu. Biarkan, itu hak mereka. Itu apa? Hak mereka. Kecuali memang imam baca surat panjang dan kita tahu, kebetulan kita di belakang, kita tahu kayaknya ini masyarakat memang betul-betul tidak punya hafalan dan saya kebetulan hafal, maka tidak apa-apa. Dan beritahu suara dengan suara yang lantang. Jangan suara tidak jelas samar-samar. Ya, harusnya imam itu lupanya satu, gara-gara kita jadi lupa dua dia. Harusnya dia bilang, saya agak ragu, tapi kayaknya hanya satu huruf aja saya ragunya. Tapi gara-gara suara kita tidak jelas, langsung hilang hafalannya semua. Ya kan? Maka yang seperti ini mesti dipahami bahwa hal-hal yang seperti ini adalah momen di mana kita mesti menjaga keikhlasan niat. Kadang niat itu bisa rusak di tengah. Di awal ikhlas, tapi gara-gara ada momen seperti ini, setan kesempatan untuk menggoda kita. Ya. Cepat kasih tahu. Kalau kamu kasih tahu, nanti orang akan memujimu. Nah, ini kan momen namanya, kesempatan untuk syaitan ini. Membuat kita apa? Rusak niat. Wallahu a'lam bishawab. Masih dalam permasalahan salatul kusuf, ada hal-hal perkara-perkara yang mesti kita ketahui setelah kaifiyat salat kusuf ini. Ada perkara-perkara penting yang mesti kita ketahui. Insyaallah ini kita lanjut pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Sampai di sini. Ada yang bertanya? Tafadhol. Silakan. Ya baik, berbuat baik kepada akrabal akrabin, ya, karib kerabat terdekat, anak, cucu, keluarga yang ada hubungan darah dengan kita. Ini tentu saja mendapatkan pahala. Jangankan dengan karib kerabat, ya, dengan orang yang tidak ada hubungan darah saja dengan kita, tetangga kita yang tak ada sangkut paut darahnya sama kita, ketika berbuat baik kepada orang beriman itu, Allah berfirman, wallahu la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak sia-siakan perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang yang baik. Allah nggak sia-siakan itu. Pasti Allah akan lihat dan Allah akan balas itu di hari kemudian. Kemudian mesti ingat bahwasanya apalagi kita berbuat baik itu kepada orang yang ada hubungan darah dengan kita, ini keutamaan lebih besar. Keutamaan apa? Lebih besar. Dan ingat bahwasanya setiap kebaikan yang dilakukan itu pasti akan dilihat. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melihat, barang siapa yang berbuat amalan baik, maka di hari kiamat dia akan ditampakkan dengan amal baiknya, walaupun amal baiknya itu hanya sekecil biji jagung, sekecil biji sawi, sekecil biji yang sangat kecil. Dan demikian pula kebalikannya, keburukan, famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja di antara kalian yang beramal dengan amalan buruk, dia akan lihat pada hari kiamat. Apalagi kalau dilakukan dengan anak cucu. Dan ingat, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Perbuatan baik itu menghapuskan perbuatan buruk, kata Allah dalam Quran. Jadi kalau ditanya apakah berbuat baik kepada anak cucu, karib kerabat kita itu mendapatkan pahala dan menjadi pengukur dosa, jelas. Allah akan lipat gandakan. Al-hasanah bi'asyri amsalihah. Kata Nabi, satu kebaikan kaidahnya dilipat gandakan jadi 10 kebaikan. Dan itu berlaku kepada semuanya. Bukan hanya membaca surat dalam Al-Quran satu huruf dikali 10. Semua kebaikan dalam syariat bi'asyri amsalihah. Itu dikali 10. Satu sedekah tak uang 1000 itu jadi 10.000 di mata Allah Azza wa Jalla dengan niat yang ikhlas. Apalagi kalau 1 juta itu dikali 10 di mata Allah Azza wa Jalla dengan niat ikhlas. Dan ingat, kebaikan itu menghapuskan keburukan. Kebaikan menghapuskan keburukan. Dosa kita terhapus dengan itu. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan perbuatan buruk, dosa-dosa kita. Dan Nabi SAW bersabda, Nabi mengatakan apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Jadi kalau kita ada dosa, iringi dosa yang banyak ini dengan perbuatan baik. Nabi katakan apa? Tamhuha. Yang buruk ini akan dihapus dengan yang baik. Yang baik akan menghapus yang buruk. Jadi memang yang buruk ini akan dihapus. Dosa akan diampuni. Ya. Ketika apa? Ketika seorang itu betul-betul ikhlas dalam beramal, hanya mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla, tidak didasari dengan riya dan sum'ah dari perusak-perusak amal. Wallahu a'lam. Silakan. Ya. Apakah boleh sebagai makmum kita misalnya selesai bacaannya, kemudian imam belum selesai bacaannya, kita bisa membaca doa yang kita hafal, termasuk di sholat gerhana tadi.
kita sudah ulang zikirnya, imamnya belum berpindah ke gerakan yang lain, apakah boleh kita lanjutkan? Ya baik, ini tentunya dalam keadaan seorang itu ya melakukan sujud. Sujud ada anjuran untuk itu, ya, untuk menambah berdoa di situ. Adapun ruku tidak sama sekali. Apalagi bacaan Al-Qur'an. Itulah daripada saya dengarkan imam juga enggak hafal bacaannya, mending saya doa. Ya, doa dia di situ banyak-banyak padahal imam lagi membaca Al-Qur'an. Ketika imam baca Quran, kita enggak baca apa-apa. Idza qara'tal Qur'an, atau disebutkan dalam Al-Qur'an fa idza quri'al Qur'an fastami'u lah. Apabila dibacakan Quran, imam baca Quran, fastami'ulah, dengarkanlah, wa ansitu, diamlah, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian dirahmati, kata Allah. Dalam rukuk juga sama, tidak boleh untuk membaca doa di situ. Ya, ketika imam rukuk, kita sudah selesai baca, dah ulang-ulangi subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, atau dia baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, dia ulang-ulangi. Tapi imam tetap dalam keadaan masih rukuk, maka tidak boleh doa di situ. Perintah untuk doa itu hanya ada dalam sujud. Nabi SAW mengatakan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Allah saat dia sujud. Jadi hubungan kita dengan Allah itu paling dekatnya saat kita sujud. Dan sujud yang paling terbaik itu adalah sujud dalam salat. Lalu Nabi mengatakan di ujung hadis, kata Nabi, fa amma fi sujud fa akthiru minad du'a. Adapun kalau kalian sujud, berbanyak doa. Doa di sini kata ulama boleh dengan doa yang warid dari Nabi dari bacaan salat. Subhan rabbiyal a'la misalnya dia ulang-ulangi, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir dia ulang-ulangi, atau boleh dia menambah bidu'ai masya'a. Dia boleh menambah dengan doa-doa yang dia kehendaki. Minta rezeki, Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni. Minta apa? Minta pengampunan, Allahumma ya ghaffar ighfirli. Minta apa lagi? Minta rahmat, minta pengampunan, Allahumma ya rahman irhamni, Allahumma ya razzaq urzuqni. Dia minta dari apa yang dia inginkan, dia ulang-ulangi, maka itu tidak masalah. Dan silang pendapat dengan para ulama, apakah doa tambahan itu harus dengan bahasa Arab atau boleh dengan bahasa yang kita pahami? Jawabannya yang benarnya boleh dengan bahasa yang kita pahami, karena tidak semua orang mengerti bahasa Arab, ya, dan tidak semua orang dia mampu untuk membaca doa dengan bahasa Arab. Maka Allah itu maha mendengar, Allah maha mengetahui, Allah maha meliputi apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Allah itu mengetahui semua itu. Terus kalau Allah tahu, kenapa mesti doa? Allah itu ingin bagaimana caranya kita itu tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya ada syariat untuk bersujud, ada syariat untuk berdoa. Padahal tanpa doa pun Allah tahunya apa yang kita butuhkan. Tidak perlu Allah kita minta dulu, Allah tahu. Tapi di mana hamba itu dibutuhkan adanya al-khudu' wa tadzallul, merendah dan menghinakan diri di hadapan Allah, sehingga Allah mengerti bahwa hamba ini betul-betul tulus dalam meminta, sehingga saat itu doa mustajab, dikabulkan oleh Allah. Wallahu a'lam. Silakan, silakan. Indahnya imam itu diikuti. Iya. Imam itu berdekat, tidak esa. Iya. Kita sebagai makmum diikuti atau tidak esa. Baik, di sini para ulama memberikan ketentuan ya. Imam itu diikuti dalam perkara-perkara zahir yang nampak. Bagi kita yang tidak melihat imam, ya, kita berada di posisi shaf yang tidak melihat imam, hanya mendengar suaranya, maka kita mengamalkan dengan apa yang kita amalkan pada biasanya. Tapi kalau kita melihat imam ya secara langsung di depan kita, maka pada asalnya imam diikuti secara zahirnya. Selama zahirnya dia tidak salah, kita ikuti. Kecuali jelas salat zuhur 4 rakaat, dia naik rakaat kelima, zahirnya kita lihat dia naik, tapi dia salah, kita nggak boleh ikut. Kita duduk saja menunggu sampai dia salah. Tapi ingat, kalau misalnya imam dalam keadaan dia tidak irsal, dia sedekap, lalu kita lihat, maka kita ikuti imam sesuai dengan apa yang kita lihat. Ini hal-hal yang diarahkan oleh para ulama untuk mengetahui bahwa kita mengikuti imam dalam keadaan zahirnya, apa yang kita nampak. Apa yang kita tidak nampak tidak perlu memaksakan diri. Yang sampai saf belakang menoleh-menoleh dia, kira-kira imamnya itu bagaimana posisinya? Dia sedekap atau irsal? Ya kan? Maka yang seperti ini tidak perlu memberatkan diri. Dan ingat, ketika kita menjaga persatuan itu lebih baik. Ya, ketika kita menjaga persatuan itu lebih baik. Kita dapati ustaz-ustaz kita banyak yang mereka faham dalil yang menegaskan bahwa orang sholat ketika i'tidal, tangan kembali ke sedekap, posisi tangan diletakkan di dilipat dan diletakkan di atas dada atau di perut, maka
ini dalil yang sangat kuat dan dikuatkan oleh banyak ulama di masa ini, ya. Tapi karena mazhab di Indonesia ini tidak menguatkan hal itu, banyak ustaz-ustaz kita yang tidak mempraktekannya. Dalam keadaan mereka tahu itulah yang terkuat dalilnya, tapi mereka tidak mempraktekannya. Kenapa? Karena menjaga persatuan dan kebersamaan itu lebih baik dibandingkan melakukan sesuatu yang menimbulkan keributan di hadapan orang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kembali kepada kaidah, imam diikuti dalam hal-hal yang zahir. Wallahu a'lam. Lagi? Baik, cukup kalau tidak ada sampai di sini. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.